Halo, para penjelajah misteri dan penjaga kearifan leluhur. Selamat datang di kanal tempat kita menyelami kedalaman tradisi, merajut benang mitos, dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik setiap hari. Hari ini, kita akan membuka lembaran kalender pada tanggal 7 November. Sebuah hari yang seringkali terasa biasa, namun sesungguhnya menyimpan energi dan pesan yang mendalam. Di balik hiruk-pikuk modern, ada bisikan-bisikan kuno yang menunggu untuk didengar, tanda-tanda yang menunggu untuk diinterpretasikan, dan kekuatan yang menunggu untuk dihormati. Tanggal 7 November, dalam beberapa tradisi spiritual diperingati sebagai Hari Santo Willibrordus. Ini adalah masa transisi, saat alam mulai memasuki fase yang lebih tenang, daun-daun berguguran, dan energi duniawi sedikit meredup, membuka celah bagi dimensi yang lebih halus. Ini adalah hari di mana kita diajak untuk melihat ke dalam diri, mencari perlindungan, dan memahami bahasa semesta yang tak terucapkan. Dalam konteks keagamaan, Santo Willibrordus adalah sosok misionaris agung yang dikenal sebagai Rasul Frisia. Beliau adalah seorang biarawan Anglo-Saxon yang pada abad ke-7 dan ke-8 membawa terang kekristenan ke wilayah-wilayah yang masih berpegang teguh pada kepercayaan pagan di Eropa Utara, khususnya di daerah yang sekarang dikenal sebagai Belanda dan Jerman. Kisahnya adalah tentang keberanian, pengabdian, dan pertarungan spiritual antara cahaya dan kegelapan, antara tradisi lama dan keyakinan baru. Umat beriman kerap memanjatkan doa kepada Santo Willibrordus untuk memohon perlindungan dari pengaruh jahat, khususnya dalam perjalanan atau ketika menghadapi tantangan spiritual. Beliau juga dipandang sebagai pelindung bagi mereka yang mencari kebenaran, membutuhkan bimbingan ilahi, serta memohon kekuatan untuk memulai sesuatu yang baru dan berarti, seperti halnya beliau memulai misi sucinya. Ada pula yang memohon agar diberi ketabahan dan keberanian dalam menyebarkan kebaikan, sesuai dengan semangat misionarisnya yang tak kenal lelah. Menariknya, di banyak tempat, perayaan Orang Kudus seperti ini seringkali tidak hanya murni religius. Akar-akar kepercayaan pagan lama tidak serta-merta hilang, melainkan menyatu, menciptakan sebuah mosaik tradisi yang unik dan kaya. Maka, tak heran jika di sekitar tanggal ini, muncul berbagai praktik rakyat yang menggabungkan penghormatan pada Sang Santo dengan ritus-ritus kuno untuk melindungi diri dari roh jahat, memohon kesuburan, atau membaca pertanda alam. Ini adalah bukti bagaimana iman dan kearifan lokal dapat berdialog, menciptakan sebuah lapisan budaya yang memesona dan penuh makna. Mari kita selami lebih dalam kisah hidup Santo Willibrordus, sebuah legenda yang menginspirasi dan penuh keajaiban. Bayangkan seorang pemuda bernama Willibrordus, lahir di Northumbria, Inggris, pada tahun 698 Masehi. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam spiritualitas dan kecerdasan. Ia menempuh pendidikan di biara-biara Irlandia, pusat pembelajaran spiritual dan intelektual kala itu, tempat ia mengasah ilmunya dan memperdalam imannya. Di sana, ia terinspirasi oleh para misionaris Celtic yang tak gentar menghadapi bahaya demi menyebarkan Injil. Pada usia sekitar 33 tahun, setelah bertahun-tahun menjalani latihan keras dan studi mendalam, Willibrordus merasa terpanggil untuk sebuah misi yang sangat berani, membawa ajaran Kristus ke Frisia, sebuah wilayah di utara yang masih dikuasai oleh kepercayaan pagan yang kuat. Bersama 11 sahabatnya, ia memulai perjalanan berbahaya melintasi laut, menghadapi badai dan ketidakpastian. Namun hatinya dipenuhi tekad yang membara. Ini bukanlah perjalanan biasa, ini adalah penjelajahan ke jantung tanah asing, di mana dewa-dewi pagan dan roh-roh alam masih sangat dihormati. Ketika mereka tiba, Willibrordus mendapati dirinya di tengah-tengah masyarakat yang sangat berbeda. Mereka memiliki ritual kuno, kuil-kuil suci untuk dewa-dewi mereka, dan pohon-pohon keramat yang dianggap bersemayam roh. Para pendeta pagan adalah figur yang kuat, dan mencoba mengubah keyakinan mereka adalah tantangan besar yang bisa berujung pada kematian. Namun Willibrordus tidak gentar. Ia menghadapi rintangan dengan kebijaksanaan dan iman yang teguh. Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika ia berhadapan dengan Raja Radbod, seorang penguasa pagan yang keras kepala. Radbod dikenal menentang Kristen dan bahkan membunuh para misionaris. Namun, Willibrordus dengan tenang dan berani menyampaikan ajarannya, menunjukkan keajaiban-keajaiban yang meyakinkan banyak orang. Ia melakukan perjalanan jauh dan luas, mendirikan gereja-gereja dan biara-biara, seringkali di tempat-tempat di mana kuil-kuil pagan pernah berdiri.
Dikisahkan bahwa ia pernah menumbangkan pohon keramat yang disembah oleh penduduk setempat, sebuah tindakan yang berisiko tinggi. Namun, bukannya dihukum, ia justru dihormati karena keyakinannya yang tak tergoyahkan, dan banyak yang melihat ini sebagai bukti kekuatan Tuhannya. Di lain waktu, ia menghadapi kekeringan parah, dan melalui doanya, sumur-sumur kembali berisi air, atau ia menyembuhkan orang sakit yang tak tersembuhkan, menunjukkan kasih dan kuasa ilahi. Kisah-kisah keajaiban Willibrordus menyebar luas. Ia tidak hanya menyebarkan ajaran baru, tetapi juga membawa peradaban, pendidikan, dan sistem yang lebih teratur. Ia menjadi uskup pertama Utrecht, dan dari sana, ia terus mengorganisir gereja di seluruh Frisia. Willibrordus tidak hanya mengalahkan kegelapan paganisme dengan pedang, tetapi dengan cahaya kasih, kesabaran, dan teladan hidupnya. Kisahnya menjadi simbol bagaimana keyakinan dapat menembus batas-batas budaya dan mengubah hati manusia, bahkan di tengah-tengah tantangan yang paling berat sekalipun. Dan warisan inilah yang masih bergaung hingga hari ini, membentuk aura spiritual di sekitar tanggal 7 November. Sekarang, mari kita beralih ke tanda-tanda takdir yang mungkin terungkap pada hari ini. Bisikan alam dan kehidupan yang menuntun kita dalam memahami nasib. Tanda-tanda takdir. Bab 1. Ramalan cuaca dan panen. Angin utara yang dingin membawa kekeringan, angin selatan yang hangat membawa kesuburan. Jika pada 7 November angin bertiup kencang dari utara dengan hawa yang menusuk, masyarakat percaya itu pertanda musim kemarau panjang akan datang, yang bisa mengancam panen. Sebaliknya, jika angin berhembus lembut dari selatan dan membawa kehangatan, itu diyakini sebagai pertanda hujan akan segera turun, membawa kesuburan bagi tanah dan panen melimpah. Logika dibaliknya adalah hubungan langsung antara pola angin dengan siklus musim dan curah hujan, yang sangat vital bagi kehidupan agraris. Awan merah saat senja, petanda buruk akan terjadi. Jika langit di sore hari tanggal 7 November dihiasi awan-awan merah yang pekat, ini seringkali ditafsirkan sebagai pertanda akan datangnya musibah atau bencana dalam waktu dekat, baik itu skala kecil maupun besar. Warna merah di langit dianggap sebagai simbol darah atau peringatan dari alam semesta. Secara ilmiah, awan merah bisa disebabkan oleh partikel debu dan polusi. Namun dalam kearifan lokal, fenomena ini seringkali dikaitkan dengan energi negatif yang akan datang. Burung-burung berbondong-bondong migrasi, bersiaplah menghadapi perubahan besar. Jika pada hari ini terlihat banyak burung yang bermigrasi dalam jumlah besar, terutama ke arah selatan, ini diyakini sebagai sinyal perubahan besar akan datang. Perubahan ini bisa berarti pergeseran iklim yang ekstrim, atau bahkan perubahan signifikan dalam kehidupan sosial dan politik. Hewan-hewan, terutama burung, dianggap memiliki insting tajam untuk merasakan perubahan energi dan alam yang belum terlihat oleh mata manusia. Hujan gerimis, sepanjang hari, rezeki akan mengalir perlahan, tapi pasti. Hujan gerimis yang turun dengan lembut, namun tak henti-hentinya. Sepanjang hari ini adalah pertanda baik. Ini melambangkan rezeki yang akan datang secara bertahap, tidak terburu-buru, namun terus-menerus dan berkelanjutan. Gerimis diyakini membawa berkah dan membersihkan energi negatif, mempersiapkan tanah dan jiwa untuk menerima kelimpahan. Bunga yang mekar di luar musimnya, keberuntungan tak terduga akan menghampiri. Jika Anda menemukan bunga yang mekar dengan indah pada 7 November, padahal itu bukan musim mekarnya, ini adalah pertanda sangat baik. Ini melambangkan keberuntungan tak terduga, kebahagiaan yang mendalam, atau bahkan penemuan sesuatu yang berharga. Hal ini dianggap sebagai sentuhan ajaib dari alam yang membawa energi positif ke dalam hidup Anda. 2. Pertanda kehidupan sehari-hari dan keuangan. Koin jatuh tanpa sengaja, gerbang rezeki terbuka. Jika secara tidak sengaja Anda menjatuhkan koin atau uang kertas pada 7 November, jangan panik atau kesal. Sebaliknya, ini adalah pertanda baik. Koin yang jatuh diyakini memanggil rezeki lain untuk datang. Ambillah koin itu, ciumlah dan simpan dengan baik, sambil mengucapkan niat untuk menarik lebih banyak keberuntungan finansial. Ini adalah simbol bahwa alam semesta sedang membuka jalan bagi kelimpahan untuk Anda. Melihat laba-laba di pagi hari, jaringan peluang baru. Menemukan laba-laba yang sedang membuat jaringnya di pagi hari ini adalah pertanda yang sangat positif. Laba-laba melambangkan kreativitas, ketekunan, dan kemampuan untuk menjalin koneksi. Ini mengindikasikan bahwa Anda akan segera membangun jaringan baru,
menemukan peluang bisnis yang menguntungkan, atau bahkan hubungan personal yang bermanfaat. Jaring laba-laba adalah simbol jejaring takdir yang sedang terjalin untuk Anda. Cermin retak. Tiba-tiba, waspadai konflik batin. Jika cermin di rumah Anda retak tanpa sebab yang jelas pada hari ini adalah pertanda yang perlu diwaspadai. Cermin adalah portal menuju refleksi diri, dan retakannya melambangkan konflik batin, perpecahan dalam diri, atau bahkan ketidaksepahaman dalam hubungan dekat. Ini adalah panggilan untuk introspeksi, memperbaiki diri, dan menyelesaikan masalah sebelum membesar. Konsekuensinya jika diabaikan, bisa berujung pada keretakan hubungan atau krisis personal. Alas kaki terbalik, perjalanan yang tertunda. Jika Anda menemukan alas kaki Anda terbalik atau hilang sebelah secara misterius, ini adalah pertanda bahwa rencana perjalanan yang Anda impikan atau harapkan akan tertunda. Alas kaki melambangkan perjalanan dan arah hidup. Terbaliknya, alas kaki menunjukkan adanya hambatan atau gangguan pada jalur yang seharusnya Anda tempuh, mungkin juga peringatan untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan perjalanan. 3. Arti mimpi di malam ini. Pada malam yang sakral ini, mimpi seringkali membawa pesan yang kuat dan mendalam dari alam bawah sadar atau bahkan dari dimensi lain. Perhatikan baik-baik setiap detailnya. Mimpi air jernih yang mengalir. Ini adalah pertanda pembersihan jiwa, penyembuhan emosional, dan datangnya kedamaian. Jika air mengalir deras, itu berarti perubahan positif akan datang dengan cepat. Jika air tenang, kedamaian akan bersemayam dalam hati Anda untuk waktu yang lama. Ini adalah simbol pemurnian dari energi negatif dan pembaharuan spiritual. Mimpi bertemu orang tua atau leluhur. Jika Anda bermimpi bertemu dengan orang tua atau leluhur yang telah meninggal, ini bukanlah mimpi biasa. Mereka mungkin datang untuk memberikan restu, nasihat, atau peringatan. Perhatikan kata-kata atau isyarat yang mereka berikan. Ini adalah momen koneksi spiritual yang mendalam, di mana batas antara dunia ini dan alam baka menipis. Mimpi tersesat di hutan gelap. Mimpi ini seringkali melambangkan kebingungan dalam hidup, ketidakpastian tentang arah masa depan, atau perasaan tersesat dalam masalah. Namun, jika Anda akhirnya menemukan jalan keluar atau melihat cahaya, itu pertanda Anda akan menemukan solusi dan bimbingan setelah periode sulit. Ini adalah refleksi dari perjuangan batin yang sedang Anda alami. Mimpi, melihat cahaya terang atau api. Kecil. Ini adalah simbol harapan, pencerahan, atau awal yang baru. Cahaya melambangkan kebenaran, kebijaksanaan, dan perlindungan ilahi. Api kecil bisa berarti gairah baru atau inspirasi yang akan membimbing Anda. Mimpi ini sering datang saat Anda membutuhkan dorongan semangat dan petunjuk. Mimpi hewan liar yang ramah. Jika Anda bermimpi hewan liar, seperti serigala atau beruang, mendekati Anda dengan ramah dan tidak agresif, ini adalah pertanda bahwa Anda akan menemukan kekuatan tersembunyi dalam diri Anda atau mendapatkan dukungan dari sumber tak terduga. Hewan-hewan ini melambangkan insting, keberanian, dan koneksi dengan alam liar dalam diri kita. Mereka menunjukkan bahwa Anda akan mampu mengatasi tantangan dengan bantuan jiwa liar Anda. 4. Karakteristik orang yang lahir pada tanggal 7 November. Mereka yang lahir pada hari ini diyakini memiliki karakter yang unik, seolah mewarisi sebagian kecil dari semangat Santo Willibrordus dan energi alam semesta pada tanggal ini. Mereka adalah individu yang memiliki jiwa petualang dan rasa ingin tahu yang besar. Hidup mereka seringkali diwarnai oleh pencarian akan makna, kebenaran, dan tujuan yang lebih tinggi. Mereka memiliki karisma alami yang membuat orang lain tertarik, seringkali menjadi pemimpin atau pembimbing bagi lingkungannya. Namun, di balik keberanian mereka, tersimpan hati yang penuh kasih dan keinginan kuat untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai. Mereka tidak takut menghadapi tantangan, bahkan cenderung melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Intuisi mereka sangat tajam, seringkali bisa merasakan hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun, mereka juga bisa menjadi sangat keras kepala dalam keyakinannya, dan kadang sulit menerima pandangan yang berbeda. Tantangan terbesar mereka adalah menemukan keseimbangan antara idealisme dan realitas duniawi, serta belajar untuk bersabar dalam proses mencapai tujuan besar mereka. Mereka ditakdirkan untuk meninggalkan jejak, membawa perubahan, dan menginspirasi banyak orang, sama seperti Santo pelindung mereka. 5. Imyani Niki, nama peringatan.
Pada tanggal 7 November, beberapa nama yang secara tradisional diperingati dalam konteks kekristenan atau yang memiliki kemiripan fonetik dengan nama-nama para kudus adalah William, Willem, Willy, Willibrord, dan Wilhelm. Mari kita fokus pada salah satu dari mereka. William. Nama William yang berarti pelindung berkeinginan keras atau helm pelindung sangat cocok untuk mereka yang lahir atau merayakan nama pada hari ini. Orang yang memiliki nama William cenderung memiliki semangat kepemimpinan yang kuat, keberanian yang tak tergoyahkan, dan kemampuan untuk menjadi pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka adalah individu yang setia, bertanggung jawab, dan selalu siap menghadapi tantangan demi kebenaran. Mereka memiliki tekad baja dan tidak mudah menyerah di hadapan kesulitan. Mereka bisa menjadi figur yang sangat dihormati dan disegani dalam masyarakat. Sekarang, mari kita selami dunia tradisi dan ritual yang dapat kita lakukan pada hari ini untuk menyelaraskan diri dengan energi 7 November dan menarik keberuntungan serta perlindungan. 1. Ritual pembersihan dan perlindungan. Diri aura pelindung Santo Willibrordus. Tujuan: membersihkan aura dari energi negatif, menarik perlindungan ilahi, dan memperkuat spiritualitas pribadi. Yang dibutuhkan: segelas air bersih, lebih baik air sumur atau mata air, sejumput garam murni, 3 lembar daun kemuning, atau daun pandan jika kemuning sulit didapat, sebatang lilin putih. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan ritual ini di pagi hari atau sebelum matahari terbit, di tempat yang tenang dan bersih di rumah Anda. 1. Siapkan semua bahan di meja kecil. Nyalakan lilin putih. Letakkan di depan air. Fokuskan pandangan pada nyala api lilin. Nyala api melambangkan cahaya ilahi dan niat Anda. 2. Masukkan sejumput garam ke dalam air sambil mengucapkan, "Ya Tuhan, dengan garam ini, bersihkanlah aku dari segala energi yang tidak murni. Jauhkanlah segala mara bahaya dan penyakit dari tubuh dan jiwaku." Garam dipercaya memiliki kekuatan pembersih dan penolak energi negatif. 3. Remas perlahan 3 lembar daun kemuning atau pandan ke dalam air hingga sarinya sedikit keluar. Daun kemuning atau pandan dikenal memiliki aroma yang menenangkan dan dipercaya dapat mengusir roh jahat serta menarik energi positif. Ucapkan, "Dengan daun wangi ini, penuhilah diriku dengan kedamaian, kesehatan, dan perlindungan dari segala bahaya yang terlihat maupun tak terlihat." 4. Diamkan air selama beberapa menit. Biarkan energi lilin dan niat Anda menyatu dengannya. Setelah itu, percikkan air ini ke seluruh tubuh Anda, terutama wajah, dada, dan tangan, sambil mengucapkan doa singkat atau afirmasi seperti, "Aku bersih, aku terlindungi, aku diberkati. Semoga cahaya Santo Willibrordus melindungiku." Jangan dilap, biarkan air mengering dengan sendirinya di kulit Anda. 5. Setelah selesai, matikan lilin dengan menjepit sumbunya, jangan ditiup, dan buang sisa air serta daunnya ke tanah di luar rumah atau di tanaman sebagai persembahan kembali kepada alam. 2. Ritual pengisian energi positif. Rumah benteng. Keamanan. Tujuan: melindungi rumah dari gangguan spiritual negatif, menarik kedamaian, keharmonisan, dan keberkahan bagi seluruh penghuni. Yang dibutuhkan: sebuah mangkuk kecil berisi beras putih bersih, sebatang kemenyan atau dupa aromatik, sandalwood atau melati, 3 buah bawang putih utuh, sehelai kain putih bersih. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan ritual ini di sore hari menjelang maghrib, saat energi transisi paling terasa. 1. Siapkan mangkuk beras, bawang putih, dan dupa di depan pintu utama rumah Anda dari sisi dalam. Nyalakan dupa, biarkan asapnya memenuhi area tersebut. Asap dupa berfungsi sebagai pembersih energi dan penarik vibrasi positif. 2. Pegang mangkuk beras dengan kedua tangan, tutup mata Anda, dan bayangkan cahaya putih terang memenuhi rumah Anda dari setiap sudut hingga ke seluruh ruangan. Ucapkan niat, "Dengan beras putih ini, aku memohon keberkahan, kemakmuran, dan kedamaian untuk seluruh penghuni rumah ini. Jauhkanlah segala energi buruk dan niat jahat." Beras melambangkan kemakmuran dan kesuburan. 3. Letakkan 3 buah bawang putih di ambang jendela atau dekat pintu masuk yang lain. Bawang putih secara tradisional dipercaya sebagai penolak roh jahat dan pelindung dari niat buruk. Ucapkan, "Wahai roh pelindung,
Jagalah rumah ini dari segala ancaman, baik yang terlihat maupun tak terlihat. 4. Setelah itu, ambil sejumput beras dari mangkuk dan taburkan sedikit di setiap sudut ruangan rumah Anda, sambil mengucapkan, "Damai di sini, berkah di sini." Sisanya, bungkus dengan kain putih bersih, letakkan di tempat tersembunyi yang tinggi di dalam rumah Anda, misalnya di atas lemari atau di balik figura, sebagai jimat pelindung permanen. Ganti bungkusan ini setiap 3 bulan sekali. 3. Ritual memohon petunjuk bisikan arwah leluhur dan santo. Tujuan: mendapatkan kejelasan dan bimbingan untuk keputusan penting atau menghadapi dilema dalam hidup. Yang dibutuhkan: sebuah cangkir air bening, sebatang lilin berwarna biru tua, simbol kebijaksanaan, selembar kertas dan pena. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan ritual ini di tengah malam saat suasana paling tenang dan energi spiritual paling kuat. 1. Duduklah di tempat yang tenang dan gelap. Nyalakan lilin biru, letakkan di samping cangkir air. Padamkan lampu lain. Cahaya lilin akan membantu menciptakan suasana meditatif dan fokus. 2. Tatapan mata Anda pada permukaan air di dalam cangkir. Jangan berusaha melihat apapun, cukup biarkan pikiran Anda tenang dan rileks. Fokuskan pada pertanyaan atau dilema yang ingin Anda tanyakan. Ucapkan niat Anda dengan jelas dalam hati. Wahai semesta, wahai arwah leluhur, wahai Santo Willibrordus, berikanlah aku petunjuk dan kebijaksanaan untuk sebutkan pertanyaan Anda. 3. Setelah beberapa saat, Anda mungkin akan merasakan intuisi yang kuat, melihat bayangan di air, atau bahkan mendapatkan ide-ide yang tiba-tiba muncul di benak Anda. Ini adalah petunjuk yang sedang diberikan. Jika tidak ada yang muncul, jangan berkecil hati. Bimbingan bisa datang dalam mimpi setelah ritual ini atau melalui tanda-tanda di hari berikutnya. 4. Tuliskan semua pikiran, perasaan, atau gambaran yang muncul di kertas. Ini akan membantu Anda mengingat dan menganalisis petunjuk tersebut. Simpan kertas ini di bawah bantal Anda saat tidur. 4. Tradisi kuliner, makanan penguat jiwa dan tubuh. Otmu. Pada 7 November, tradisi kuliner cenderung berfokus pada makanan yang menenangkan, menghangatkan, dan memberikan kekuatan batin sesuai dengan aura introspektif hari ini. Bubur kacang hijau rempah. Bubur kacang hijau yang dimasak dengan santan, gula merah, dan rempah-rempah seperti jahe serta daun pandan. Kacang hijau melambangkan kesuburan dan kehidupan, sedangkan rempah-rempah dipercaya menghangatkan tubuh dan menenangkan jiwa. Menyantapnya diyakini dapat memperkuat energi vital dan menjaga kesehatan di tengah transisi musim. Roti gandum. Sederhana. Roti gandum tawar yang dibuat sendiri tanpa banyak tambahan. Roti adalah makanan pokok yang melambangkan rezeki dan kelangsungan hidup. Membuat dan memakannya secara sederhana pada hari ini diyakini membawa berkah kemandirian dan kesederhanaan, serta mengingatkan pada kebutuhan dasar spiritual dan fisik. Teh herbal penghangat. Minuman teh yang dibuat dari campuran jahe, serai, kunyit, dan sedikit madu. Ramuan ini berfungsi sebagai detoksifikasi, penghangat tubuh dan penenang pikiran. Diyakini dapat membersihkan energi negatif dalam tubuh dan pikiran, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh, mempersiapkan diri menghadapi musim yang lebih dingin. Berbagi makanan. Yang paling penting, tradisi berbagi makanan dengan mereka yang membutuhkan. Menyiapkan makanan-makanan ini dan membagikannya kepada tetangga, teman, atau orang yang kurang beruntung diyakini akan melipat gandakan berkah dan energi positif kembali kepada pemberi. Ini adalah wujud syukur dan praktik kasih yang sangat dianjurkan pada hari yang penuh makna ini. Namun, di tengah semua tradisi positif ini, ada pula larangan-larangan yang harus kita patuhi dengan sungguh-sungguh pada hari ini. Melanggar larangan-larangan ini konon dapat membawa konsekuensi yang tidak menyenangkan, mengganggu keseimbangan energi, dan mengundang kesialan. Larangan-larangan utama pada 7 November. Kuigam, larangan beraktivitas, rumah tangga. Jangan menyapu rumah setelah matahari terbenam. Ini adalah larangan yang sangat kuno dan dipegang teguh. Diyakini bahwa menyapu rumah setelah gelap berarti Anda menyapu pergi keberuntungan, rezeki, dan energi positif yang telah berkumpul di rumah Anda sepanjang hari. Akibatnya, rumah akan menjadi hampa dari berkah, menarik kemiskinan dan kesialan.
Lebih dari itu, pada malam hari, batas antara dunia nyata dan gaib menipis, dan menyapu bisa dianggap mengganggu atau bahkan menyapu roh-roh penunggu rumah, menyebabkan kemarahan mereka. Dilarang meminjamkan garam atau api ke tetangga. Garam dan api adalah simbol kemakmuran, perlindungan, dan vitalitas dalam banyak budaya. Meminjamkan keduanya pada hari ini dianggap sama dengan membuang atau mentransfer keberuntungan dan perlindungan rumah Anda ke orang lain. Konsekuensinya, rumah Anda bisa menjadi rentan terhadap energi negatif, kehilangan kehangatan, dan mengalami kekurangan. Ini adalah tindakan yang secara simbolis melemahkan benteng rumah Anda. 2. Larangan terkait keuangan dan harta benda. Jangan menghitung uang atau harta benda setelah maghrib. Larangan ini mirip dengan menyapu. Menghitung uang setelah matahari terbenam dianggap mengundang kemiskinan. Diyakini bahwa pada waktu senja, energi duniawi mulai meredup dan energi gaib menguat. Menghitung kekayaan pada saat itu dapat membuat kekayaan Anda terlihat oleh roh-roh jahat atau entitas yang iri, yang kemudian dapat mengambil atau mengurangi rezeki Anda. Akibatnya, Anda bisa mengalami kerugian finansial yang tak terduga atau kesulitan dalam mengelola keuangan. Tidak boleh melakukan transaksi besar atau perjudian. Hari ini bukanlah hari yang baik untuk mengambil risiko finansial yang besar, seperti memulai investasi baru yang signifikan, menjual properti bernilai tinggi, apalagi terlibat dalam perjudian. Energi hari ini bersifat introspektif dan hati-hati. Melakukan tindakan impulsif atau berisiko tinggi diyakini dapat membawa kerugian besar dan kegagalan. Ini adalah peringatan untuk menahan diri dari keserakahan dan menjaga stabilitas finansial. 3. Larangan interaksi sosial dan perilaku pribadi. Dilarang berdebat atau bertengkar hebat. Energi negatif yang dihasilkan dari pertengkaran dan perdebatan keras pada hari ini diyakini akan berlipat ganda dan menarik lebih banyak konflik ke dalam hidup Anda. Lingkungan rumah akan terasa panas, hubungan akan retak, dan kedamaian akan sulit ditemukan. Ini adalah hari untuk mencari harmoni dan menghindari konfrontasi yang tidak perlu, demi menjaga energi positif di sekitar Anda dan dalam diri Anda. Jangan mengucapkan kata-kata negatif atau kutukan. Kata-kata memiliki kekuatan, dan pada hari yang peka ini, kekuatan tersebut diyakini akan lebih intens. Mengucapkan sumpah serapah, kutukan, atau kata-kata negatif tentang diri sendiri atau orang lain dapat membuat hal-hal buruk itu benar-benar terwujud. Akibatnya, Anda akan menciptakan realitas negatif untuk diri sendiri dan orang lain. Ini adalah hari untuk menjaga lisan, berbicara positif, dan menyebarkan kebaikan. Tidak boleh menolak permintaan bantuan tulus. Jika ada seseorang yang dengan tulus meminta bantuan Anda pada hari ini, menolaknya diyakini akan membawa karma buruk. Ini adalah hari untuk menunjukkan belas kasih dan solidaritas. Menolak bantuan bisa menutup pintu rezeki Anda sendiri, atau bahkan membuat Anda sendiri berada dalam situasi membutuhkan tanpa pertolongan. Ini adalah panggilan untuk berempati dan berbagi kebaikan. Jangan memulai perjalanan penting tanpa doa atau persiapan spiritual. Jika Anda harus melakukan perjalanan jauh atau memulai proyek penting, sangat dilarang melakukannya tanpa terlebih dahulu melakukan doa atau ritual perlindungan. Energi hari ini bisa membawa ketidakpastian, dan memulai sesuatu yang besar tanpa restu spiritual dapat mengundang kecelakaan, kegagalan, atau rintangan yang tak terduga. Ini adalah peringatan untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan dan meminta perlindungan sebelum bertindak. Dilarang menatap cermin terlalu lama di malam hari. Cermin adalah portal yang tipis, terutama di malam hari. Menatap cermin terlalu lama diyakini dapat membuka celah bagi entitas dari dimensi lain untuk mengintip atau bahkan menempel pada Anda. Konsekuensinya bisa berupa mimpi buruk, perasaan tidak nyaman, atau bahkan gangguan spiritual. Ini adalah larangan yang bertujuan menjaga keutuhan jiwa dan aura pribadi dari pengaruh luar. Jangan membiarkan pintu dan jendela terbuka lebar sepanjang malam. Membiarkan pintu dan jendela terbuka lebar setelah gelap pada 7 November dipercaya akan mengundang masuk roh-roh yang berkeliaran atau energi negatif ke dalam rumah. Ini dapat mengganggu ketenangan, membawa penyakit, atau bahkan menyebabkan kesialan bagi penghuni. Pastikan semua celah tertutup rapat untuk menjaga benteng rumah tetap utuh dan aman. Demikianlah perjalanan kita menyingkap tabir 7 November, sebuah hari yang penuh dengan bisikan kearifan kuno dan pertanda gaib. Ingatlah,
Tradisi dan kepercayaan ini adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan masa lalu, mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam, dan menghormati kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Semoga pengetahuan ini membawa pencerahan dan perlindungan bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi misteri dunia ini. Tetaplah terhubung dengan kearifan leluhur.